Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saturhana Rohadatul Aisy Sudirman dari kelas 12 IPS 4, absen 30, akan mempresentasikan tugas video pembelajaran mapel Sosiologi bab 3, yaitu materi ketimbangan sosial. Apa sih ketimbangan sosial? Ketimbangan sosial sendiri merupakan sebuah kondisi yang ada di tengah masyarakat yang menunjukkan adanya ketidakseimbangan akibat adanya beberapa aspek-aspek yang ada di masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun budaya. Hakikat ketimbangan sosial adalah kondisi di mana terdapat perbedaan yang signifikan dalam distribusi sumber daya, peluang, hak, dan keuntungan di antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Ketimbangan sosial merupakan bentuk ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat dalam status dan kedudukan. Penyebab ketimbangan sosial. Faktor penyebab yang menjadi ketimbangan tersebut antara lain adalah kondisi demografi yang memiliki perbedaan, kondisi pendidikan yang tidak merata, kurangnya lapangan kerja, dan perbedaan status sosial di masyarakat. Dalam ketimbangan sosial terdapat dua faktor yang menjadi penyebabnya, yaitu faktor internal dan individu dalam faktor eksternal dari luar individu. Berikut kedua faktor penyebab ketimbangan sosial tersebut. 1. Faktor internal. Faktor ini berasal dari individu dan ditunjukkan dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dipengaruhi oleh beberapa hal berikut. 1. Tingkatnya pendidikan yang rendah mempengaruhi kehidupan masyarakat terutama dalam kualitas SDM, sehingga apabila kualitas SDM rendah, maka tidak memiliki kemampuan untuk bersaing menjadi yang lebih baik. Yang kedua, tingkat kesehatan yang rendah menjadi akibat dari rendahnya pendidikan. Hal ini dikarenakan masyarakat memiliki pemahaman yang kurang terkait kesehatan dan membuat kondisinya memprihatinkan. 3. Adanya budaya kemiskinan yang menjadi hambatan masyarakat untuk berkembang. Yang kedua, ada faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang berasal dari luar masyarakat seperti kebijakan pemerintah, globalisasi, perubahan iklim, dan konflik. Faktor penyebab ketimbangan sosial ini sangat dapat mempengaruhi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara langsung atau tidak langsung. Seperti apa sih yang dimaksud dengan faktor eksternal ini? Berikut adalah penjelasannya. Yang ke-1, ada kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi ketimbangan sosial. Maksudnya, ketika kebijakan yang tidak adil atau tidak memperhatikan kepentingan semua kelompok masyarakat diambil, maka hal tersebut jelas akan menyebabkan ketimbangan sosial. Yang kedua, adanya perubahan iklim. Perubahan iklim dapat menyebabkan bencana alam dan kerusakan lingkungan yang berdampak pada masyarakat, terutama masyarakat yang kurang mampu. Hal tersebut akan semakin memperbesar kehadiran ketimbangan sosial dalam masyarakat. Yang ketiga, adanya globalisasi. Ternyata globalisasi juga memegang peran penting dalam fenomena ketimbangan sosial. Meskipun globalisasi membawa manfaat dalam hal pertumbuhan ekonomi, namun hal ini juga dapat menyebabkan ketimbangan ekonomi dan sosial. Kebayang nggak bagaimana globalisasi ini menyebabkan ketimbangan sosial? Sebagai contoh gini, di pasar global yang semakin terbuka, perusahaan-perusahaan multinasional yang besar memiliki keunggulan dalam hal sumber daya, modal, dan teknologi. Hal ini membuat perusahaan-perusahaan kecil dan menengah kurang mampu bersaing, sehingga mengakibatkan ketimbangan dalam distribusi kekayaan. Ada dua dampak yang ada di ketimbangan sosial, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Dampak positif dari ketimbangan sosial yaitu dapat mendorong wilayah lain yang kurang maju dan berkembang untuk dapat bersaing dan meningkatkan pertumbuhannya guna untuk meningkatkan kesejahteraannya. Sedangkan dampak negatif ketimbangan sosial adalah dapat menimbulkan konflik, kecemburuan, diskriminasi, kemiskinan, kriminalitas, dan degradasi moral. Bentuk ketimpangan sosial yang umum terjadi di masyarakat, yaitu ada ketimpangan antar desa dan kota, ketimpangan kualitas sumber daya manusia, ketimpangan antar golongan sosial ekonomi, ketimpangan antar sektor ekonomi,
ketimbangan antar wilayah dan subwilayah. Sikap kritis dalam menghadapi ketimpangan sosial yaitu ada toleransi dalam menghargai perbedaan. Dampak yang ditimbulkan dari ketimpangan sosial yaitu adanya kecemburuan sosial, prasangka-prasangka, dan sikap sentimen yang memicu terjadinya konflik sosial. Oleh karena itu, sikap yang perlu dijunjung tinggi agar dampak-dampak tersebut tidak terjadi dalam toleransi. Yang kedua, ada mengembangkan sikap empati sosial. Empati merupakan kelanjutan dari sikap toleransi. Apabila toleransi diartikan sebagai sikap saling menghormati perbedaan, maka empati merupakan sikap memahami perbedaan, merasakan masalah atau beban yang dipikul oleh orang lain, dan menempatkan diri dalam situasi yang dihadapi orang lain. Sikap empati sangat berguna untuk menyikapi berbagai perbedaan akibat adanya ketimpangan sosial. Hal tersebut dikarenakan anggota masyarakat yang mempunyai sikap empati dapat saling memahami dan membantu satu sama lain. Tidak hanya itu, empati juga dapat menyingkirkan sikap sombong, egois, dan merendahkan orang lain. Yang ketiga, ada menumbuhkan filantropi sosial. Filantropi merupakan salah satu istilah dalam bahasa Indonesia yang dimaknai sebagai kedermawanan dan cinta kasih terhadap sesama. Filantropi digambarkan sebagai perilaku yang memiliki rasa kepedulian tinggi untuk membantu sesama. Hal ini dilakukan sebagai penghubung jurang pemisah antara masyarakat kaya dengan masyarakat miskin. Konsep filantropi berkaitan erat dengan rasa kepedulian, solidaritas, dan relasi sosial antara orang miskin dengan orang kaya, antara orang yang beruntung dengan orang yang tidak beruntung, serta antara orang yang berkuasa dengan orang yang memiliki keterbatasan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.